Oke. Nah, balik ke sini ya. Yang pokoknya yang dipegangnya ini. Kalau ada sembarang fungsi A, fungsi X, Y, apakah dia turunan A parsial ke X dx, turunan A parsial ke Y dy. Kalau sekarang stream functionnya fungsi X, Y, ini apakah yang disebut D stream function? Del C del X dx tambah del C del Y dy. Padahal X-nya konstan, berarti tinggal ini. Ya kan? Berarti yang ada di sini ini berarti apa ini? Desi. Ya, desi diintegralkan dari 2 ke 1 kan, karena titik A berada di streamline 1, titik B di streamline 2. Jadi volumetric flow rate adalah desi 2 dikurangi 1. Berarti apa kesimpulan kita? Bahwa volumetric flow rate itu adalah arti fisik dari selisih 2 stream value. Nah, Kak Adil rasanya kalau sudah membahas yang vertikal, tidak dibahas yang horizontal. Gitu ya. Dicoba sekarang. Saya punya titik B dan D. Betulkah? Sorry, C dan D. C dan D ini horizontal. Berarti X-nya sama, Y-nya sama. Ya, X-nya beda. X3 adalah letaknya C, X4 adalah letaknya D. Y3 adalah, sorry, ini mestinya Y4 ini. C berada pada Y4 dengan D berada pada Y4. Artinya DY-nya 0, DX-nya ada. Gitu toh? Nah, menurut saudara, kalau didatangi vektor V dengan diproyeksikan menjadi komponen U dan V, kecepatan yang menyusun mass flow rate di kontrol surface CD apa? U atau V? V-nya. Kan tadi U-nya yang garis vertikal ini, supaya tegak lurus kan? Oke. Supaya VDA-nya kalau enggak 180 ya 0. Oke. Baik. V-nya berarti. Seperti tadi, maka di sini kemudian ini. Oke, antara garis CD adalah VDX, karena dy-nya sama dengan VDX ya, tebalnya dx, kontrol surface-nya itu. Z-nya sama dengan 1 satuan. Ini berada pada X3, X4. Padahal V-nya itu menurut yang di depan negatif, yang ditanyakan Winandra kan ini. Kenapa min-nya ini? Sudah didefinisikan, V ini hubungannya dengan stream function adalah negatif del C del X. Ini dx. Sepanjang CD, Y-nya konstan. Berarti del C-nya adalah tinggal ini, sebab dy-nya 0. Ya, sehingga ini itu adalah DC. Ada minnya jangan lupa. DC streamline 3 berada pada X3. Streamline 4 streamline 2 berada pada X sama dengan 4. Ya kan? Ya, karena bergeser ke sana. Tapi ada minnya ini. Sehingga 2 dikurangi 3 gak cocok. Kenapa gak cocok? Kenapa kalau ini 2 dikurangi 3 gak cocok? Menurut gambar depan. Karena lebih besar 3-nya dibanding 2-nya. Kalau minnya ada di sini berarti minus kan hasilnya. Oleh karena itu harus ada minnya di sini. Maka yang ketempatan min itu di V-nya bukan di U-nya. Sebab V-nya menunjukkan kalau ini minusnya saya geser, ini jadi plus, dia jadi min. Memangnya kenapa Pak kalau volumetric fluid jadi min? Nggak cocok. Laju aliran massa, laju aliran volumetrik itu adalah kuantitas skalar. Skalar itu nggak kenal min. Berapa meter kubik dia masuk di antara dua streamline ini? Oh, 5 meter kubik per detik. Gak ada min-minan.
Sebab kuantitas skalar itu adalah kuantitas yang value-nya adalah selalu positif magnitude-nya. Oleh karena itu saya menjawab bahwa ini 32 selisih merupakan besarnya volumetric flow rate persatuan panjang arah Z. Ya, yang mana ini tidak boleh dibalik ke U-nya. Ke U-nya gimana Pak? Sebabnya kalau ini saya ganti yang di sini, kalau nggak cocok sama sekali. Pertanyaannya kan ini, apakah V-nya boleh plus, ini U-nya boleh min? Tidak boleh. Nanti akan menghasilkan volumetric flow rate yang negatif. Gitu ya. Oleh karena itu, Winandra by definition dia itu adalah me. Sekaligus pertanyaan Winandra mengingatkan saudara sekalian bahwa ini baru diajarkan. Gitu kan? Yang baru diajarkan apanya? Ini bahwa selisih dua streamline ya, selisih dari stream value dua streamline adalah volumetric flow rate yang mengalir pada spasi di antara dua streamline itu. Jadi gambar ini jelas-jelas menunjukkan ini ada aliran fluida. Ini ada aliran fluida. Dia tidak bisa dipotong oleh vektor kecepatan. Maka ini ada panahnya. Cobaan kalau saya kasih min, ya, saya pindah minnya. Aliran yang vektornya V-nya ke sana akan diartikan sebaliknya. Kalau orang sudah ditanya, ini arti dengan V ke sana, dengan V ke sana, U ke kanan, V ke atas. Oke, saya sudah ditanya, ada vektornya ini, ada vektor kecepatan panahnya. Ditanya, aliran ini bergerak kemana? Pasti semua akan jawab, ke atas dan ke kanan. Gitu kan? Aliran ini beranjak dari ke atas juga ke kanan. Apakah ke atas dan ke kanan sama dengan ke bawah dan ke kiri? Tidak sama. Gitu ya. Karena velocity vektornya adalah vektor. Tetapi dia dijaga oleh continuity agar benar persamaannya untuk mengatakan bahwa semua mass flow rate dan semua volumetric flow rate harganya, magnitude-nya adalah selalu positif. Kalau ini tidak saya kasih positif, kalau saya balik, harganya tentu ini akan negatif. Saya tuh sering kali takjub pada hal-hal yang semacam itu. Kenapa ilmu pengetahuan matematik ini laras dengan fisika? Jawabnya selalu, karena yang menemukan manusia. Emangnya kenapa nas itu Pak, manusia itu? Karena dia diberi keistimewaan berpikir. Untuk apa dia diberi keistimewaan berpikir? Untuk mengatakan ke manusia dan makhluk yang lain bahwa yang menguasai dia hanya satu, yaitu yang Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, satu. Gitu ya. Bahwa itu adalah filsafatnya. Kita diizinkan untuk belajar ini hari ini. Untuk mengetahui bahwa garis-garis alir boleh dianggap sebagai dinding dari sebuah pembuluh. Di antara dua dinding itu ada aliran yang melintasinya. Kalau matematik mengatakan ada stream value, berarti dinding ini membatasi aliran fluida pada volumetric flow rate tertentu, meter kubik per detik tertentu. Dan itu makin membuktikan kepada kita bahwa sepanjang sebuah streamline, dia tidak boleh dipotong vektor kecepatan. Dia memiliki stream value yang konstan, di mana selisih dua stream value-nya mengatakan volumetric flow rate meter kubik per detik yang melintasi dua streamline. Semua anak yang tidak tahu bahwa ini ada satunya, ini mengandung satu loh, nah ini ya. Kalau kamu nulis harusnya buku-buku Aero saya itu ini ada dalam kurung satu. Maksudnya apa? Z-nya satu. Biar student tahu bahwa itu adalah meter kubik per detik. Ngerti ya?
Suap tanpa dia dijadikan meter kubik per detik, saudara akan mengatakan ini meter persegi per detik. Ada artinya meter persegi per detik? Tidak ada artinya. Oke, dalam hal ini tidak ada artinya. Oke, adakah yang saudara tanyakan? Kita segera berangkat untuk subtopik yang lain, yaitu tentang fluid rotation. Oke. Kalau nggak ngerti tanya, ya. Bertanya, tambah berkurang lagi jumlahnya. Sifatnya tadi sudah 36, sekarang jadi 33. Mungkin nggak bisa masuk ya. Itu kenapa? Jaringan di tempatmu masing-masing ya? Tidak bisa masuk. Bisa aja seperti itu, Pak. Iya. Baik. Oke, kalau sudah tidak mengerti, masih tanya? Saya akan lanjutkan ke fluid rotation. Oke. Ini adalah ilustrasi saya untuk nambahi penjelasan yang di textbookmu tidak diberikan. Ini ada apa ini? Saya meletakkan sebuah pelat datar. Ini pelatnya. Yang dilihat dari depan adalah ini, bidang XY. Alirannya ke sana. Ya. Sehingga terbentuk boundary layer. Meklumo 1 sudah mengatakan secara kualitatif tentang boundary layer kan? Oke, saya jelaskan sebentar, karena nanti akan mengalami ini. Akhir bab Meklu 2-mu adalah persamaan dalam boundary layer. Tapi sekarang belum. Saya jelaskan ya. Baik. Boundary layer ditemukan ilmuwan Jerman yang pada yang mana dia bernama Ludwig Prandtl. Bukan Ludwig von Beethoven, pengarang lagu-lagu klasik ya, tapi Ludwig Prandtl. Dia juga menemukan banyak dasar-dasar konsep keilmuan heat transfer. Prandtl adalah ketua departemen tahun 18 akhir menjelang 1900. Ya. Dia masih hidup di 930-an. Dia adalah kepala departemen ahli fisika yang juga doktor matematik, doktor fisika, dan juga dia punya doktor teknik mesin. Oke, pemain biola yang bagus, Ludwig Prandtl. Dia kepala departemen di universitas yang didirikan 1837, di mana tahun 1991 saya masukinya untuk belajar lanjut di sana. Di Technische Universität Braunschweig di Jerman Utara. Oke, kelak muridnya yang bernama Hermann Schlichting merumuskan boundary layer equation-nya menjadi boundary layer modeling. Cari bukumu di perpustakaan mesin, ada boundary layer konsep, bukunya tebal, dari Hermann Schlichting. Schlichting adalah kepala departemen berikutnya di tahun-tahun 1940-an saat perang hingga 1950-an. Oke. Nah, salah satu teman Schlichting adalah Theodor von Karman. Theodor von Karman itu orang Jerman yang kemudian besar dalam karirnya di Belgia. Theodor von Karman adalah ahli aerodinamika dunia. Ya. Dia di grup NATO mendirikan von Karman Institute for Fluid Dynamics di Belgia. Ya. Didirikan institut itu untuk memacu produksi
penelitian untuk pesawat-pesawat tempur NATO. Hanya anggota NATO yang boleh belajar di Von Karman Institute for Fluid Dynamics di Belgia. Tapi anak IPTN, Dirgantara, ada yang namanya Gina, aktivis Darul Arkom, waktu itu organisasi yang dilarang pemerintah, salah satu wanita yang pinter belajar di Von Karman Institute for Fluid Dynamics di Belgia. Saat saya di Jerman, dia ada di Belgia, di PTN. Saya dengar dia pernah singgah di Iran untuk ikut membantu riset-riset tentang pesawat tempurnya Iran. Oke, cerita sedikit untuk menghormati senior-senior saya yang ada di sana, di Jerman dulu. Oke, saudara tahu di Medbus 1, saudara sudah kenal bahwa aliran viskus itu aliran yang mengandung shear stress. Ya, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan keterbatasan-keterbatasan hidup di alam fana. Antara lain, kalau saudara menumpahkan dengan sebuah tenaga geser air di ember, sor di rantai. Andaikan tidak ada tegangan geser, dia akan mengalir terus. Sebab kata Pak Sutardi kan gini, fluida mengalir di dalam sebuah permukaan di atas, berapapun tegangan geser yang diberikan kepadanya, dia akan berdeformasi secara terus-menerus. Gitu kan? Itu fluida ideal. Fluida ideal yang tidak punya viskositas, sekali dia diusap gini, swap, shear stress, ya, dia akan mengalir terus. Jadi enaknya kalau ada di surga itu, saudara numpahkan air di sini, tanpa dikasih mesin, dia sudah sampai Jakarta. Gitu ya. Karena di nirwana itu, ya, di jannah Allah itu tidak ada keterbatasan, katanya. Demikian pula di nerakanya, katanya ya. Semua yang panas, panas sekali gitu ya. Yang dingin, dingin sekali. Ini filsafat. Hanya ingin saya mengatakan, hanya fluida ideal yang tidak punya viskositas. Kalau dia punya viskositas, dalam mengalir di bidang XY di permukaan ini, di sepanjang X, dia akan mengalami gesekan, sehingga fluida yang melekat di surfasnya, kecepatannya 0. Oke. Makin menjauhi surface sebagai biang keladi gesekan, dia mulai terbebas sedikit demi sedikit dari gesekan sampai akhirnya di batas sebuah titik, dia kecepatannya akan seragam. Demikian juga di sini. Nah, titik itu menandai sebuah jarak ke surfasnya yang disebut sebuah tebal yang sangat berarti. Ya, lalu Prandtl menamakannya Grenzsich, bahasa Jermannya. Grenzsich diterjemahkan boundary layer. Sich is layer, Grenz adalah boundary, lapis batas. Gitu ya. Lapis batas apa? Sebuah lapisan film tipis terbentuk di surface yang membedakan aliran di dalamnya terpengaruh gesekan, yang di luarnya bebas gesekan. Ini disebut outside boundary. Kalau disebut boundary layer ini, ya, maka yang ada di atasnya disebut outside boundary layer flow. Yang di dalamnya ini adalah inside boundary layer flow. Atau aliran dengan shear stress. Viscous flow yang atas inviscid flow. Yang di dalam boundary layer viscous flow, yang di atas adalah inviscid flow. Kata ir adalah arti bahasa Inggris tidak.
tidak viskos, ya. Oke. Kalau ini disebut less adalah shearless flow, aliran tanpa tegangan geser. Yang di bawahnya adalah shear flow, aliran dengan tegangan geser. Sudah jelas? Oke. Garis-garis ini menunjukkan panah dari vektor kecepatan. Ya, vektor kecepatan yang di atas ini sudah seragam karena tidak terpengaruh friksi. Yang di bawahnya pelan-pelan akan mengecil kecepatannya sampai 0. Terbukti dia terpengaruh oleh friksi. Gitu ya. Baik. Nah, saudara sekalian, banyak mahasiswa keliru dari awal sampai kemudian dia bawa terus mengatakan boundary layer mana. Garis titik-titik ini dia sebut sebagai boundary layer. Itu salah. Layer is a zone. Layer is a film. Layer is not a line. Ya, lapisan itu adalah sebuah film lapisan. Layer. Bukan garis. Jadi apa garis titik-titik ini? Tepi boundary layer. Boundary layer edge. EDGE. Boundary layer edge. Batas boundary layer. Atau tepi boundary layer. Boundary layer edge merupakan titik-titik pada yang mana dimulainya daerah bebas gesekan. Sudah jelas ya? Tentang teori boundary layer sedikit? Oke. Nah, ada sedikit cerita nih. Saya dulu waktu baru lulus teknik mesin, ingin benar bersekolah ke Jerman itu. Dan Allah mengizinkan saya sekolah di sana. Sambil kemudian bercita-cita, nanti kalau saya punya anak, kalau masih bayi, kalau bisa, saya ajak ke tempat di mana ditemukannya teori ini. Di mana dia? Di Heidelberg. Heidelberg di tempat kongres ilmu pengetahuan Heidelberg sangat terkenal di dunia. Nah, bayi itu saya ajak foto di Stad Kongres Heidelberg, ditemukannya boundary layer konsep. Kemudian anak ini berkembang besar, bagus pelajaran fisikanya, sampai kelas 4 ada di Jerman, kemudian di teknik mesin dia anak putri, bayi putri. Lalu dia sekolah di teknik mesin ITS, kemudian melanjutkan studinya di Jerman dan Belanda. Dilala doa orang tua yang dia pelajari juga boundary layer. Gitu. Maka doa-doa orang tua ini insya Allah diijabahi Allah dalam doa yang baik. Gitu ya. Baik, saudara sekalian, mari kita lanjutkan. Menurut saudara, apakah aliran dengan vektor-vektor kecepatan yang menunjukkan streamline ini adalah berotasi? Jelas tidak. Aliran yang vektor kecepatannya menunjukkan streamline lurus gini, saudara sebut apa? Aliran apa ini? Pasti kamu jawab, aliran yang sejajar surface-nya, gitu kan? Jadi tidak punya komponen Y, dia semua kecepatannya menunjukkan komponen ke arah X kan, yaitu U kan, ya kan? V-nya nggak ada kan? Ya, ini aliran ke horizontal kan? Horizontal flow paralel terhadap surface-nya. Mengapa disebut fluid rotation? Ini dia alasannya. Ini yang menyebabkan saya dulu sedikit dapat ujian karena memprakarsai adanya alat lab yang sederhana. Gini, untuk menerangkan fluid rotation, ya, saya itu memotong plastik kecil yang sangat tipis, tapi dia itu tidak mudah bengkok. Di sana ada bahan plastik yang sangat tipis, tapi tidak mudah nekuk, bahasa Jawanya. Nah, di ini plastiknya saya potong ABCD. Lalu di tengahnya dia saya kasih lubang, saya pasangi
sebuah pipa kecil agar saya bisa menjadikan dia porosnya putaran. Gitu ya. Oke, lalu saya bikin bidang ini bidang data. Di sananya ada blower yang menghisap aliran. Kotak, ya, kotak. Ya, di depannya ada kaca. Ya. Lalu saya pegangi kawat yang jadi porosnya dia ini naik turun di aliran viskus dalam boundary layer. Dipegangi. Tatkala dia di daerah outside boundary layer, plastik ini tidak berputar. Nah. Diam dia. Begitu masuk ke daerah boundary layer, dia mulai berputar CW. Kenapa? Saya dapat ide ini guyu dewi dalam hati ya. Ini ide sangat sederhana. Plastik ini yang bidang AD dan BD yang menunjuk AB ya. Kalau saya letakkan di medan boundary layer ini, dia akan pun kena momentum aliran dengan kecepatan yang berbeda. Yang di sektor atas dia kena momentum kuat, yang di sektor bawah karena kecepatannya mengecil, dia kena momentum yang rendah seperti gini. Ya. Ini kalau saya dorong yang bawah seakan-akan dipegang, dia seperti apa? Ngerti maksudnya? Plastiknya berputar. Lalu saya pernah diajari oleh Pak dosen-dosen ITS tentang rolling. Saudara masih ingat rolling? Apa rolling itu? Saya terangkan kepada mahasiswa di Jerman. Kalau kawatnya ini saya lepaskan, tidak saya pegangi, apa yang terjadi dari potongan plastik ini? Dia akan berputar sambil bergerak translasi. Ini kecepatan ke arah X-nya kan U. Ya, kecepatan ke arah X-nya U, dan dia berotasi. Karena sumbu Z-nya sejajar sumbu poros putarannya disebut omega Z. Disebut apa ini? Omega Z. Ya, lalu dia berputar translasi. Maka saya sebutlah ini sebagai gerak rolling. Apa rolling itu? Ban mobilmu rolling. Ya. Semua benda yang berputar sambil bergerak translasi disebut rolling. Tatkala apa? Dia rolling itu menjadi slip. Tatkala dalam situasi apa? Gerak rolling itu menjadi slip. Mungkin permukaannya licin, Pak. Karena permukaannya licin. Mengapa kalau permukaannya licin dia itu tidak lagi rolling? Apa yang terjadi kalau slip? Silakan. Siapa yang jawab? Sebentar, saya mau catat nih. Namamu siapa? Winandra, Pak. Winandra. Winandra, kalau dia slip, apa yang terjadi? Kalau dia slip itu, Pak, karena slip kan tidak ada gesekan, maka gerakan rotasi tidak akan terjadi, sehingga akan, Pak, gerakan translasi tidak akan terjadi, sehingga hanya terjadi gerakan rotasi, Pak. Bagus. Bagus, Winandra. Gerak rotasinya menguasai kejadian, tidak ada lagi rolling. Gerak translasinya tidak ada. Perhatikan gambar saya ini. Ini. Seperti orang gini, jalan di tempat yang punya gesekan. Lihat ya, ini kakinya orang. Dia butuh untuk bergerak maju sebuah pijakan. Di permukaan yang dipijak itu kecepatan sesaatnya dia harus 0. Kalau tidak disebut kepreset. Tahu maksudnya? Kepreset karena jalannya licin. Ngerti maksudnya? Jadi, untuk menjadi rolling,
dia harus no slip. Gambar ini memenuhi no slip enggak sih? Memenuhi. Memenuhi rolling sih? Memenuhi. Kenapa? Ada pijaan dengan kecepatan 0 sesaat antara fluida dengan surface-nya. Itu yang menyebabkan plastik ini sangat dipercaya akan bergerak, berputar sambil dia translasi. Oke. Begitulah orang mengenal yang disebut fluid rotation. Jadi fluid rotation itu bukan vortex, bukan. Tapi semua vortex mengandung asas fluid rotation. Vortex yang ada di sesungguhnya, di aliran yang sesungguhnya, itu selalu akibat proses separasi aliran. Vortex separasi itu selalu mengandung tegangan geser. Karena separasi aliran itu memang produk dari adanya gesekan dan adverse pressure. Adverse pressure itu menyebabkan aliran terseparasi. Back pressure, dia bekerja bersama shear stress, menghasilkan flow to be separated away from wall. Aliran menjadi terpisahkan dari dindingnya karena dia menjadi vortex. Ya, aliran yang semula bergerak ke sana balik ke depan menjadi vortex. Oleh karena itu, saudara sekalian mohon maklum, para ahli biasanya punya bahasa-bahasa eksklusif. Eksklusifnya di mana sih, Pak? Ya, wong jelas aliran ini tidak berputar loh, streamline-nya. Kok disebut rotasi? Berarti apa yang disebut fluid rotation? Elemen fluid yang berputar akibat pengaruh viscous itu adalah disebut fluid rotation. Jadi kalau dia punya gesekan, berarti dia slip kan? Iya. Kalau dia slip, berarti dia akan rolling. Jadi fluid rotation itu adalah aliran yang mengalir dengan elemen kecilnya berputar membentuk gerakan kombinasi antara rolling dengan gerak rolling, ya, kombinasi antara rotasi dengan translasi. Itulah yang disebut fluid rotation, bukan aliran yang streamline-nya berputar. Vortex flow memang fluid rotation, ya, tetapi fluid rotation tidak harus dia dalam keadaan berbentuk vortex. Itu logikanya matematik adalah semua vortex itu adalah memenuhi aspek fluid rotation. Tetapi tidak semua fluid rotation bentuknya vortex. Ini gambar ini tidak ada vortex. Ya, semua alirannya lurus, tetapi dia disebut rolling of fluid element di dalam boundary layer. Bila aliran itu mengandung aspek rolling dari fluid element dalam boundary layer, dia memenuhi aspek sebagai fluid rotation. Gitu. Siapa yang bertanya? Kalau dia no slip, berarti dia adalah fluid rotation, ada rolling. Kalau begitu, tatkala apa? Aliran ini disebut inviscid. Tatkala apa aliran ini disebut irrotasional? Tadi rotasional fluid, rotasional flow, karena dia viskus. Karena dia viskus, dia rolling. Ya, karena pijaannya kecepatan sesaatnya nol. Kalau saudara lihat gambar boundary layer, di sini titik kontaknya disebut apa? U sama dengan 0 dalam kurung no slip condition. Ya, di sini titik kontak ini disebut selalu kecepatan sesaat sama dengan 0 dalam kurung no slip condition. Iya kan? Itu adalah keterangan gambarnya boundary layer selalu. Oke. Kalau begitu, kalau dia tidak berotasi, aliran itu dalam situasi apa? Ambil bahasa logika saja, gunawasan.
Tatkala dalam kondisi situasi apa dia tidak berotasi? Tidak rolling. Halo? Sleep ya berarti. Apa? Kondisi sleep. Ya, sleep. Tatkala apa dia dalam kondisi sleep? Fluida yang seperti apa yang akan mengalami sleep? Alirannya disebut aliran apa? Berarti aliran yang tidak punya boundary layer. Aliran apa? Invisit, Pak. Invisit. Bagus, dewa aku. Invisit flow. Gitu. Sudah? Ini perlu diterangkan bermenit-menit. Saya tidak ingin membawa saudara langsung ke rumus tanpa mengerti sebenarnya ini apa. Ini kan gampang, gambarnya jelas menunjukkan elemen ini berputar kan. Titik B, kemudian ada di sini, di posisi berikutnya ada di bawah, itu menunjukkan kalau dia berputar. Sekali lagi, kalau bidang XY ini ditampakkan, dia akan berputar dengan sumbu Z. Aliran yang berputar dengan sumbu putar sumbu Z disebut putaran Z, omega Z dia. Oke, baik. Nah, ini dia penurunan rumusnya. Fluid rotation. Mana Pak Mika tadi? Ini disebut rotasi murni tidak berdeformasi seperti apa Pak? Kalau sumbu Mikanya vertikal dan horizontal, tetap bentuknya. Ini disebut dia berotasi, bukan deformasi. Kalau deformasi itu modot. Modot itu bahasanya Jawanya mulur. Jadi kotak itu bisa jadi jajaran genjang, kubus ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini sumbu yang membuat dia berbentuk kotak, saya pegang. Kalau dia berputar CCW, ya, CCW itu counterclockwise, seperti ini kondisinya. Jadi titik ini bergeser ke sini, titik ini ke sana, titik ini ada di sini, ya, dan seterusnya. Dia berputar ke sini, CCW. Siapa bisa menjelaskan kenapa gambar ini putarannya fluid rotation ini dianggap CCW? Padahal kenyataannya dia berputar CW, ya. Sambil dipikir saya minta izin sebentar, mau ke toilet sebentar.
Saudara sekalian, perputaran koordinat silinder yang menyebabkan orang mengatakan bahwa 0 derajat itu ada di titik A, pi per 2 itu ada di titik B, ya. Lalu 180 derajat di A aksen, demikian seterusnya. Kembali 360 derajat atau 2pi ada di titik A. Itu menyebabkan kita memformulasikan gerak rotasi ini dalam ilustrasi gerak berputar rotasi CCW. Gitu ya. Oke. Adakah yang mau ditanyakan tentang boundary layer tadi sebelum saya lanjut? Saudara masih berada di tempat kah? Masih, Pak. Oke. Baik, fokus ya, tetap ya. Rizal Haidar Hasan, makin hari makin tidak aktif Anda ya. Oke. Nah, saudara, saya ingin menurunkan gerak putar ini di dalam sebuah kuantitas yang disebut omega, yang dalam hal ini khusus secara awal diturunkan omega Z. Mengapa? Karena dia berada di bidang isi, omega putaran sumbu di sekitar sumbu Z disebut omega Z. Oke. Pertanyaan saya, tatkala apa sumbu yang dibentuk oleh garis A aksen A yang tegak lurus garis B aksen B ini disebut berotasi murni, tatkala sumbu ini tetap tegak lurus, tidak rusak. Oke. Sehingga dimengerti bahwa kalau dia harus berotasi, pertanyaan saya, bolehkah dia dianggap berotasi bila kecepatan ke arah sumbu Y di titik A dengan titik O itu sama? Coba fokus ya. Garis horizontal ini dalam waktu sesaat menunjukkan perubahan posisi menjadi garis titik-titik ini. Mudah kan? Dua garis vertikal ini tetap tegak lurus. Artinya A-nya ini pindah sana, gitu kan? B-nya pindah ke kiri, A aksennya pindah ke bawah, B aksennya pindah ke kanan, gitu kan? Halo? Makanya bukaan itu loh. Ya Allah. Sound system itu bukaan kalau jawab supaya saya itu ada temannya gitu loh. Bukan videonya lah, suaramu loh. Menjawab ini belum Pak, saya belum jelas atau apa gitu loh. Ojo meneng ae. Tahu ya? Jangan diem saja. Anggota kelas ini berapa sih? Sekarang jadi 34. Baik ya, saya ulangi lagi. Apakah mungkin ini pasti tentang kecepatan yang punya elemen ke arah Y dan ke arah X. Kok bisa tahu kamu? Yang menggerakkan titik A itu pindah ke atas, A aksen itu pindah ke bawah, pasti kecepatan ke arah Y. Yang menyebabkan titik B ini pindah ke kiri, titik B aksen pindah ke kanan, agar dua garis ini tetap tegak lurus, tentu kecepatan ke arah X. Oke? Baik. Sehingga tidak akan mungkin titik O ini punya kecepatan yang sama dengan titik A, lalu dia berotasi. Coba saja kalau A ini saya kasih kecepatan ke Y dengan vektor, lihat kursor saya. Vektornya di A, panjangnya sama dengan vektor di O. Dia tidak berotasi, melainkan garis OA ini akan berjalan lurus translasi ke atas. Ya, demikian pula O dan B. Kalau dia sama kecepatan ke arah X-nya O dan B,
Ya, tentu dia akan tidak berotasi. Dia berotasi kalau dia murni berotasi, titik O ini kecepatannya 0. Kalau dia berputar dengan omega, berapa kecepatan A? Ayo. Berapa kecepatan A, kecepatan keliling A, kalau dia berputar dengan kecepatan omega, berapa kecepatan kelilingnya? Titik A. Omega delta X. Omega delta X. Bagus. Berapa kecepatan nolnya? Kecepatan keliling 0. Titik O. Berapa kecepatannya? 0. 0. Kalau dia sebagai poros yang diam. Tadi kita sudah bicara tentang gerak rolling kan. Gerak rolling itu bahwa titik O-nya punya kecepatan loh. Bukan tidak punya kecepatan loh, kayak rotasi murni loh. Mana gambarnya? Ini loh. Ini gambarnya, lihat. Titik pusat putarannya itu punya kecepatan translasi loh. O, bukan 0. Tetapi jelas dia lebih kecil dibanding kecepatan pinggirnya. Pinggir mana sih Pak? Antara A dan O itu punya kecepatan ke arah Y maupun ke arah X yang berbeda dari 0. Bagaimana Pak ngitungnya itu? Ngitungnya ya dengan prediksi deret Taylor. Kalau kecepatan ke arah Y-nya itu V kecil, di tengah-tengahnya dia punya V0 kecil. Ini kan ceritanya gini, teman. Andaikan aliran itu tidak lurus ke X, tetapi ada vektornya streamline-nya miring gitu. Andaikan streamline-nya miring, berarti kan ada U, ada V, ya. Maka titik A ini akan bergeser ke atas, titik B akan bergeser ke samping. Itu tatkala dia punya kecepatan baik V maupun kecepatan U yang berbeda terhadap nolnya, terhadap O-nya. Perbedaan itu diprediksi dengan Taylor series. Seandainya kecepatan ke arah Y di titik O adalah V0 VO, ya, maka berapa kecepatan di A? Ya turunan V ke arah X kan. Ini adalah perubahan ke arah X kan ini, ya. Turunan V ke arah X dikalikan delta X, gitu ya. Ini adalah kecepatan V ke arah Y di titik A. Ini di titik O, di titik 0. Omega A adalah limit sudut terhadap waktu. Kecepatan sudut adalah limit perubahan sudut terhadap waktu delta T sama dengan 0. Apakah delta alfa? Kata orang-orang fisika, delta sudut yang kecil sama dengan tangennya, sama dengan sinusnya. Ya, berapa delta A, delta alfa? Delta alfa adalah delta pergeseran ke sumbu Y dibagi delta X. Itu kan tangennya kan. Delta alfa sama dengan tangen delta alfa. Tangen delta alfa adalah ini dibagi delta X. Dibagi delta T mendekati. Padahal pergeseran sudut A, pergeseran titik A ke atas yang disebut delta apa ini? Delta katakanlah eta gitu ya. Delta ini sama dengan apa? Kalian kan tahu kan, pergeseran translasi itu adalah kecepatan, perbedaan kecepatan pergeseran translasi itu berapa jaraknya? Adalah kecepatan di titik itu kali waktu. Kecepatan di titik A dibanding perbedaannya dengan 0 berapa? Ini kan, kecepatan di titik A adalah ini. Perbedaannya dengan 0 berapa? Ini kan, kecepatan di A dibandingkan dengan di O. Perbedaannya mana? Ini kan, kecepatan di A absolut sama dengan apa? V0 tambah del V del X kalikan delta X. Berapa jarak ini? Jarak Y delta eta ini. Ya kecepatan di titik A berbeda dengan 0, karena 0-nya di sini berapa ini referensinya ini? Ya perbedaannya dengan yang di 0 dikalikan delta T. Ini kan,
yang di 0 dikalikan delta T. Oke, maka omega garis OA sama dengan apa? Limit, ini masukkan. Ini dimasukkan bagi delta X per delta T. Ini saya coret dengan ini saya coret dengan ini. Maka limitnya sama dengan del V del E. Rotasi dari garis OA dihasilkan oleh variasi kecepatan V yang tegak lurus OA sepanjang garis OA. Jadi ini adalah kecepatan putar garis OA. Habis ini kita membahas kecepatan putar garis OB ke samping sana untuk menggeser titik B. Ya, sama seperti tadi. Hanya kalau tadi yang menggeser A ke atas itu adalah kecepatan V positif, maka yang menggeser titik B ke samping kiri adalah kecepatan X negatif. Karena X-nya ada ke kanan, maka yang menggeser ini ke sana adalah kecepatan X negatif. Ini bisa didapatkan dari persamaan sebagai berikut. Sekarang kita membahas garis OB. Ini gimana sih? Sebentar. Ini. Ya. Seperti tadi, kecepatan titik B dibandingkan dengan sebentar ya, sini. Nah ini, kecepatan yang menggeser titik B ke samping yang berbeda dari pusat kecepatan U0 adalah kecepatan U0 tambah turunan kecepatan itu terhadap Y, karena dia bergerak ke samping, berarti dia berubah kecepatannya menurut sumbu Y, yaitu delta Y. Padahal kecepatan sudut adalah limit perubahan sudut terhadap waktu. Delta beta, kalau sudutnya kecil sama dengan tangannya. Tangan delta beta adalah dari gambar di atas adalah delta C, delta Y. Ya, masukkan delta C, delta Y, delta T. Dibagi delta T mendekati 0. Padahal delta C adalah perbedaan antara kecepatan di titik B terhadap titik pusat putarannya, yaitu ini delta mana tadi? Delta U del Y kali delta Y dikalikan delta T. Kenapa min? Karena dia dihasilkan oleh kecepatan U yang ke arah sumbu X negatif. Supaya nanti menjadi tetap positif ya. Karena omega yang positif menurut koordinat polar itu adalah putar sisi W. Limit minus delta U delta Y masukkan ya ini ya. Semuanya masukkan ini seperti tadi ini dicoret dengan ini menjadi minus delta U delta Y. Rotasi dari garis OB dihasilkan oleh variasi kecepatan U yang tegak lurus OB sepanjang garis OB. Jadi rotasi dari fluid elemen. Tadi kita dapatkan omega OA. Tadi, lalu omega OB. Kata orang-orang matematik, ini kurang detail ini. Kata orang fisika, tadi sudah diambil elemen kecil kok kurang detail. Jadi sekarang gini aja, omega Z itu dihasilkan dari apa? Rata-rata linear dari 2 omega. Pertama omega OA dari garis OA ditambah omega OB dari garis OB ditambahkan dibagi 2. Rata-rata sudah setengah kali delta B delta X dikurangi delta U delta Y. Oke, saya sekarang ingin bertanya kepada saudara biar saudara tidak diam saja. Oke, kita sudah dapat omega Z dengan ilustrasi sebagai berikut.
Nggak boleh gini nih apa sih? Oke, kita sudah dapatkan omega Z dengan ilustrasi sebagai berikut. Bagaimana kalau saudara saya suruh mendapatkan omega Y? Ayo. Omega Z dilihat dari bidang XY. Karena sumbu puternya adalah sumbu Z. Bagaimana saudara punya ide? Kalau harus saya suruh menurunkan rumus omega Y. Ayo. Halo? Izin. Sebutkan namamu dulu. Halo Pak. Siapa kamu? Namamu? Rizal Haidar. Iya, Rizal. Omega Y, gimana? Gambar ini diapain? Dilihat dari bidang XZ. Dilihat dari bidang XZ, dari atas, gitu kan? Iya. Kalau dari atas, XZ, ya, berarti kecepatan apa yang berlaku? U sama W. U sama W. Gitu kan? Jadi yang dirubah adalah ininya adalah W, gitu kan? Oke, satunya adalah X yang ini. Yang ini adalah X. Ya. Kecepatan tadinya kan ini. U-nya nanti adalah tadi apa bidang XZ ya. Kalau XY yang digunakan adalah U dan V. Kalau XZ, U dan W. Gitu ya, ngerti ya? Jadi tidak perlu harus saudara menyajikan semua pakai analogi. Ini kan omega Z. Coba, omega Z. Kecepatan yang berpengaruh apa? Sumbu X dan sumbu Y. Ya. Untuk omega Z, omeganya OA adalah turunan V ke X. Omega OB turunan U ke Y. Kalau begitu terhadap sumbu Y, omega Y. Dilihat dari atas ini. Bidangnya apa? Z dan X. Gini. X, Y, Z. X, Y, Z. Habis Y apa? Y, Z, X. Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Ya. X, Y, Z. Oke. Terhadap sumbu X dilihat dari mana? Dari samping ya, Rizal ya. Omega X dilihat dari samping. Habis X apa? Y. Habis Y, Z. Oke ya. Ini analogi yang saya ajarkan biar saudara ngapalkannya cepat. Jadi gambar yang tadi itu sebenarnya tetap sama sketnya. Cuma kecepatannya ini dirubah. Yang menjadi V itu jadi W, ya. Yang menjadi tadi U tetap U, gitu ya. Jadi seperti ini. Oke. Akhirnya kita akan dapatkan analogi kalau bidang Z, sumbu Z dilihat dari bidang XY. Sumbu Y putaran dilihat dari bidang X dan Z. Sumbu X dari bidang Y dan Z. Ya, kenapa kok gitu Pak? Ini caranya melihatnya. Tuliskan omega Z, omega Y, omega X. Atau dibalik sekarang, omega X, omega Y, omega Z. Lihat ya, habis X apa? Y, habis Y, Z. Oke. Oke. Lalu dituliskan sini omega Y. Habis Y apa? Z. Habis Z, X. Oke. Habis Z apa? X. Habis X, Y. Tuliskan di depannya setengah. Tatkala ini X, ini Y, berarti yang atasnya adalah V. Sebaliknya kalau Y adalah U. Ngerti ya?
tatkala ini Z, ini X, ini apa yang seberang sana? W. Ini adalah U. Tatkala ini Y dan Z, ini adalah V, ini adalah W. Ngerti ya maksudnya ya? Halo? Nah, sudah kita dapatkan sesuatu yang analog dengan gambar di atas, tidak usah saudara turunkan satu-satu. Nah, jadi kita dapatkan omega X, omega Y, dan omega Z. Siapa mau bertanya? Oke, saya lanjut dulu. Karena putaran rotasi itu juga vektor, maka omega vektor adalah omega XI, omega YJ, omega ZK. Tuliskan omega X tadi apa? Ini kan omega X. I, ini omega Y. J, ini omega Z. K. Nah, kita kalau kepo, ya, ingin tahu curiosity kita tinggi, lalu nyoba-nyoba yang di dalam kurung ini apa? Ternyata hasil produk dari operator cross V. Operator I del del X, J del del Y, ya, K del del Z, kalau saya crosskan dengan V vektor yang elemennya adalah UI plus VW, VJ plus WK, hasilnya ternyata ada yang di tengah ini, yaitu I, J, dan K. Ya, jadi yang di dalam kurung ini adalah curl V. Bacanya curl itu tadi divergensi V ya. Kalau ini cross dot, ini disebut divergensi V. Kalau cross disebut curl V. Maka omega itu adalah bahasanya adalah setengah curl V. Setengah curl V. Jadi kalau dia tidak berotasi itu apa? Kalau omeganya 0. Jadi curl V sama dengan 0. Artinya, kalau curl omega Y harus 0, maka omega X dan omega Y dan omega Z semuanya harus 0. Tidak boleh berbahasa atau. Kalau atau itu kan salah satu terpenuhi, sudah oke. Ya, ini enggak, semuanya harus terpenuhi. Baik omega X, omega Y, omega Z, semuanya sama dengan 0. Saya mau bertanya nih, sudah dapat maklus 1 medan tensor kan? Medan shear stress kan? Saya tanya, tatkala kapan aliran itu omeganya 0? Ayo, saya katakan tadi, omega ini adalah vektor. Hasilnya dari rumus vektor setengah kali curl V. Oke. Padahal curl V itu ada yang di dalam kurung ini. Oke. Tatkala kapan omega harus 0? Tatkala yang di dalam kurung ini 0. Itu kan logika matematik orang, ya kan? Karena operator nggak mungkin 0. Berarti yang ada 0 adalah yang di dalam kurung ini. Oh, curl V-nya yang 0. Terus tatkala kapan curl V-nya 0? Ayo itu. Dan dalam kurung ini curl V sama dengan 0. Tatkala kapan curl V-nya 0? Tatkala omega X maupun omega Y dan maupun omega Z semuanya 0. Tidak boleh salah satu tidak 0. Semuanya harus 0. Aliran seperti apakah yang curl V-nya sama dengan 0? Ayo. Yang tidak berotasi ya, Pak? Iya, sudah tadi itu. Nah, siapa namanya ini? Siapa yang baru bilang? Nada. Sofia, Pak. Siapa namanya? Sofia. Sofia. Ya tadi memang diskusinya itu kok. Nah, aliran yang tidak berotasi adalah yang curl V-nya sama dengan 0. Yaitu yang omega X maupun omega Y maupun omega Z-nya sama dengan 0. Aliran dalam situasi apa yang curl V-nya 0? Yang semua omega baik X, Y, Z-nya 0. Apa? Jim jawab, Pak. Siapa namamu? Aldi, Pak. Mungkin Ya. laminar, Pak. Tidak. Yang Coba ini, ya, Pak.
Ya, silakan, Sophia. Yang implisit, Pak. Invisit, mengapa kamu bilang invisit? Karena itu nggak ada viskosnya juga, Pak. Ayo. Tadi memang kan saya pernah bilang yang tidak berotasi berarti tidak punya boundary layer, gitu kan? Tidak punya boundary layer berarti dia invisit. Memang ya, tapi dari rumus ini, saudara kenal yang mana yang tahu YX? Saudara kenal yang mana? Dari map 1. Tegangan geser oleh gaya ke arah X bidang Y. Tahu YX sama dengan apa? Yang mana yang sudah saudara kenal dari pelajaran yang lalu? Tahu YX kan del U del Y kan? Mu kali del U del Y, iya kan? Halo. 41. Tahu YX adalah mu del U del Y, iya kan? Kalau del U del Y-nya, kalau dia invisit berarti del U del Y-nya 0. Demikian pula yang lain. Kalau del U del Y-nya sama dengan 0, ya, ini adalah antara lain kalau dia tegangan geser di bidang Y dalam arah X sama dengan 0. Jadi kalau saya tanya gitu gimana jawabnya Sofia? Gimana? Tatkala omega X, omega Y, dan omega Z sama dengan 0. Oke, aliran dalam situasi apa itu? Invisit katanya. Kenapa? Kalau invisit, velocity gradiennya sama dengan 0. Tahu velocity gradient? Perubahan kecepatan terhadap jarak. Mana? Ya, del W del Y. Perubahan kecepatan Z terhadap sumbu Y. Perubahan kecepatan V terhadap sumbu Z, del V del Z. Kecepatan U berubah ke Z, del U del Z. Kecepatan W berubah ke X, del W del X. Kecepatan V ke arah X, del V del X. Kecepatan U ke arah Y, del U del Y. Kalau semuanya 0, berarti dia tidak punya tegangan geser. Itulah yang mengatakan bahwa suatu irrotational flow tidak berotasi hanya terjadi bila medan aliran tidak memiliki boundary layer atau tidak punya velocity gradient. Oke, artinya kecepatannya tidak berubah ke arah koordinat. Non-viscous disebut invisit, disebut frictionless flow, selalu memilih harga velocity gradient sama dengan 0. Inilah yang membuat ahli mengatakan frictionless flow atau invisit flow itu disebut irrotational flow. Gitu loh. Ngerti maksudnya? Dia disebut sebagai aliran tidak berotasi. Siapa bertanya sampai sini? Izin bertanya, Pak. Kenapa? Mau bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan aliran di antara dua pelat itu, apakah di titik tengahnya itu ada kemungkinan untuk irrational flow juga, Pak? Ya, di tengah pusatnya. Lihat ya, kalau alirannya dua-duanya pelatnya diam, gitu ya. Iya, aliran di antara dua dinding pipa, gitu misalnya ya. Itu adalah irrotational flow. Tepat di sumbu tengahnya. Karena dia berada di batas boundary layer. Ngerti maksudnya? Nah? Siapa yang bertanya ini? Zikra, Pak. Sikra. Iya, Sikra. Sikra Rahman. Iya, Pak. Oke. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Sikra? Soalnya kan kalau tadi kan satu bagian gitu, Pak. Dari bawah yang shear-nya. Oke, baik. Baik. Bagus imajinasimu. Sekali lagi saya sampaikan ke saudara semua. Pengetahuan ini berkembang dari imajinasi. Bukan dari rumus. Rumus menyusul. Menurut Sikra,
gambar ini, kalau ada pasangannya, tentu akan ada daerah yang invisit. Yang mana? Ini. Daerah invisit, inilah daerah irrotational flow. Orang menyebut frictionless flow, orang menyebut irrotational flow. Semua adalah bahasa yang sama. Frictionless flow, invisit flow, non-viscous flow, no shear stress flow. Ya, itu semuanya artinya irrotational flow. Itu. Karena dia mengatakan berotasi itu adalah gerak rolling dari fluid element. Bukan gerak rotasi saja. Combine between rotational flow dengan translational flow. Ya, itu menyebabkan dia disebut sebagai rotation dari gerak fluida. Nah, ada istilah yang sangat baku, saudara boleh catat bahwa ini kan kali setengah. Nah, para ahli mendefinisikan kalau setengahnya dihilangkan kali 2 disebut sebagai vorticity. Vorticity adalah 2 omega. Vorticity adalah 2 kali omega. Oke. Apakah yang ditanyakan? Sofia, sudah jelas? Rizal, Sikro. Oke. Sekarang jam menunjukkan pukul berapa? 12.38. Baik. Materinya saya cukupkan sekian. Sebelum bertanya, minggu depan saya akan selesaikan tentang ini. Saya beri pendahuluan sedikit. Potential flow. Ya. Tadi sering potential flow. Potential line. Apa yang sudah pelajari? Streamline, Pak. Oke. Streamline itu subject to be discussed dari aliran apa? Incompressible flow. Oke. Kalau irrotational flow, kita akan hasilkan apa yang disebut potential function atau fungsi matematik dari garis potensial. Nama lengkapnya itu bukan garis potensial, tetapi garis potensial kecepatan. Velocity potensial. Orang ngomongnya terlalu panjang nggak suka, disebut potential function. Potential function adalah fungsi matematik dari potential line. Nama lengkapnya adalah velocity potential function. Ya, jadi potensi kecepatan. Tadi saya sempat bicara apa tentang Heidelberg, tentang kongres matematik boundary layer di Heidelberg. Oke, namanya velocity potensial ini. Oke, itu akan saya terangkan minggu depan. Ini terlalu mepet ya. Ininya. Oke, jadi itu yang akan saya terangkan. Itu garis apa velocity potensial itu? Garis yang ortogonal terhadap streamline. Jadi ini yang akan kita bahas ini. Kalau saya memilih streamline ini tadi kita sudah bahas apa? Ini loh garis ini. Seret. Ayo, siapa boleh menjawab? Dari gambar ini mengapa streamline-nya yang ini? Apa cirinya?
teka-teki yang sangat menuntut kecerdasan ini. Kenapa saya bilang aliran ini, yang ini adalah streamline-nya? Dan kemana arah alirannya, panahnya? 1, 2, 3, saya hitung nih. Izin nyoba menjawab. Rizal, Karena itu garis yang disinggung sama V vektor itu secara tangensial. saya sudah hafal. Kesukaanmu itu ini, nah. Oke, bukan rumus. Oke, Rizal. Karena dia garis ini yang disinggung oleh vektor kecepatan, garis itu. Jadi kemana arah aliran ini, Rizal? Ke X positif, Y positif. Iya, ke kanan atas, gitu kan? Nah, kalau kita sudah bicara stream value dengan streamline, dengan stream function-nya, minggu depan akan saya berikan kuliah tentang potensial function dari potensial line yang simbolnya bundar dikasih shred ini. Ini P karena ya. Ini P yang dianukan. Kalau tidak salah di huruf Romawi kan. Oke, garis potensial itu garis yang ortogonal terhadap streamline. Apakah ortogonal itu? Dua garis ortogonal itu bila gradien dua garis itu saling tegak lurus. Oke, kalau dua garis itu garis lurus, maka dua garis itu saling tegak lurus. Tetapi kalau dua garis itu masing-masing garis lengkung, maka yang disebut ortogonal adalah bila gradiennya dua garis itu saling tegak lurus. Ini adalah streamline. Mana gradien dari titik di titik ini dari gradien streamline? Ini gradien streamline. Mana gradien potensial line? Ini gradien potensial line. Karena dua garis ini saling tegak lurus, maka disebut gradiennya maksud saya, maka disebut dua garis itu ortogonal. Buat apa sih Pak ini? Buat belajar aero. Aerodinamik mengatakan tinjauan dari aliran dengan medan aliran diskrit ya bisa dibangun dari elemen-elemen diskrit yang dibentuk dari perpotongan streamline dengan potensial lainnya. Itu. Nah, ini harus diajarkan di Matkul 2. Ya. Oke. Nah, potensial line adalah garis yang lahir dari Kongres Matematik di Heidelberg, tempatnya boundary layer equation di konsep ditemukan. Ceritanya orang matematik bercerita soal aljabar vektor. Ya. Dia bilang aljabar vektor seperti ini. Yang presentasi awalnya orang matematik. Kalau saya punya fungsi kontinus yang skalar, kata orang matematik ini. Kalau saya punya fungsi kontinus yang skalar, ya, maka berdasarkan teorema vektor identity vektor, orang matematik itu bilang, kurl dari gradiennya adalah sama dengan ini kan skalar, seperti streamline, stream function, potensial function ini juga skalar. Nah. Karena harga kecepatan, potensi kecepatan, skalar. Kalau kecepatannya vektor. Ya. Kalau saya kasih grad, ini jadi vektor. Ya. Skalar kalau saya kombinasikan dengan gradien skalar jadi vektor. Maka kalau saya kurulkan dengan operator, maka disebut sebagai kurul gradien skalar. Ini, skalar potensial function. Dia bilang, kalau fungsi itu kontinu, kurul gradien dari skalar potensialnya adalah sama dengan 0. Gitu. Ini teori matematik. Giliran orang mikrofisika bercerita tentang irotasional. Ya, lalu dia bilang, menurut orang Maclou, yang disebut saya punya medan vektor saya.
kecepatan. Curl V-nya sama dengan 0. Curl V-nya sama dengan 0. Maka dia bilang, ini aliran disebut shear stress, tidak ada. Shearless flow. Frictionless flow, shearless flow, inviscid flow, irrotational flow. Yang mana tadi sudah dibahas tadi. Yang dijawab oleh Sofia, yang oleh, banyak orang, Sigra juga dan sebagainya. Tahu ya? Nah, mereka kemudian berada pada situasi rehat yang mana ada lobby-lobby. Perhatikan ya, menurut orang matematik, curl gradien dari potensial sama dengan 0. Menurut orang McFlu, curl V vektor sama dengan 0. Apa kesimpulannya? Jangan-jangan V vektor saya adalah gradien potensialnya. Ini loh, nak. Curl gradien potensial 0. Curl V sama dengan 0. Berarti kalau kita cocok-cocokkan, gradien potensialmu sama dengan V vektor saya. Bila harus memenuhi kondisi rotasional frictionless flow, berarti V vektor adalah gradien dari potensial. Jadi, gradien dari potensial itu sama dengan apa? Del XI ditambah del YJ ditambah del potensial del X I ditambah del potensial del Y, J ditambah del potensial del Z, K. Itu sama dengan gradien dari potensial function. Nah, padahal V-nya adalah UI, VJ, WK. Berarti U sama dengan ini. V sama dengan ini, W sama dengan itu. Ya, ini sudah saya ajarkan sekarang aja ya. Scalar function yang memenuhi kondisi rotasional itu yang disebut potential function. Harga fungsi dari suatu potensial function disebut velocity potensial. Wujud garis yang tergambar berdasarkan pada suatu potensial function disebut potential line. Nama lengkapnya equipotential line. Jadi sudah saya tunjukkan garis itu akan ortogonal terhadap streamline. Tolong dipelajari di rumah hingga yang barusan saya terangkan. Ya. Ini dijabarkan sendiri. Gradien dari potensial itu adalah del potensial del X, I del potensial del Y, J ditambah del potensial del Z, K. Sama dengan P-nya UI, WJ, WK. Berarti yang sama-sama U-nya ini, yang sama-sama I-nya ini, yang sama-sama J-nya ini, yang sama-sama K-nya ini. Ya, maka sama dengan ini. Oke. Baik, saya belum sampai menginjak. Minggu depan akan saya terangkan contoh soal baik tentang streamline, stream function, lanjut ke potential function. Saudara coba pelajari sendiri dan mencoba di file saya yang tentang contoh-contoh soal itu juga mengandung potential function. Oke, ya. Oke. Nanti ada PR-nya lagi. Baik, saya kira kita harus selesai di sini dulu. Jamnya sudah menunjukkan 12.49. Kita akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim, saudara sekalian. Hari ini ada aktivitas yang cukup baik dari saudara sekalian. Terima kasih saudara beberapa, yaitu Emi Rahmawati, Dewa Agung, Winandra, Nada Ayu, Jendanis, Dion, Rizal Haidirasan, Sofia Tiara, Sikro telah ikut aktif di dalam diskusi. Yang lainnya menyusul minggu depan. Oke, minggu depan berarti saya harus sampai dengan kan nututi. Oke. Tolong saudara pelajari supaya minggu depan saya bisa selesaikan tentang sampai dengan Navier-Stokes equation dan Euler equation. Ya.
Kalau tidak selesai, saya akan ambil tambahan kuliah mungkin di hari yang lain 1 kali lagi sebelum kita UTS bersama dengan kelas yang lain. Oke, saudara sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri dulu kuliahnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi